Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Risa Sofiani MPD selaku dosen mata kuliah Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Pemerolehan Bahasa. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Mufadilatul Ulia NIM 24279 di sini sebagai moderator, dan teman saya Ani Atiatul Barokah NIM 24285 sebagai pemateri. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum mengetahui tentang macam-macam teori pemerolehan bahasa, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang pengertian pemerolehan bahasa. Dari artikel yang kami baca, pemerolehan bahasa dimaknai sebagai cara anak dalam memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu yang terjadi secara alami, tidak diajarkan secara formal dan tidak sadar, sehingga anak memiliki keterampilan berbahasa yang baik. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa adalah suatu proses penguasaan bahasa yang didapatkan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Kemudian di sini juga ada pengertian pemerolehan bahasa menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut John Lyons. Menurut beliau, pemerolehan bahasa adalah bahasa yang digunakan oleh manusia tanpa adanya kualifikasi proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa, serta tanpa dipelajari secara formal oleh penutur. Kemudian yang kedua menurut Sunjono Darjowijojo. Menurut beliau, pemerolehan bahasa sebagai proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural waktu dia belajar bahasa ibunya. Dan yang ketiga menurut Stork dan Widowson dalam Masoud Rahim Pour. Menurut mereka, pemerolehan bahasa merupakan suatu proses anak-anak mencapai kemampuan dan skill dalam bahasa ibunya, di mana anak akan memperoleh bahasa pertamanya karena memiliki potensi dalam dirinya dan pengaruh kuat dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi macam-macam teori pemerolehan bahasa. Di sini, kami akan membahas ada sedikit 5 materi, yaitu yang pertama ada teori behavioral, yang kedua teori maturasional, yang ketiga teori performasionis, yang keempat teori perkembangan kognitif, dan yang terakhir teori psikososiolinguistik. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu teori behavioral. Teori behavioral dipelopori oleh B.F. Skinner. Pandangan ini menekankan bahwa proses penguasaan bahasa pertama dikendalikan dari luar, yaitu oleh stimulus melalui lingkungan. Teori behavioral menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nanti akan ditulisi atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Perkembangan keterampilan dasar bahasa pada anak usia dini diperoleh melalui pergaulan dan interaksi yang diperoleh anak dengan sebaya atau orang dewasa. Dengan demikian, teori behavioral menganggap kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya, dan menurut aliran ini, pemerolehan bahasa ialah pemerolehan kebiasaan. Proses perkembangan ditentukan oleh lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungannya. Adapun perkembangan bahasa dipandang sebagai kemajuan dari penerapan prinsip stimulus respon dan proses imitasi atau peniruan. Selanjutnya ada teori maturasional, merupakan teori yang menekankan pada kesiapan biologis individu
Menurut teori ini, anak telah mempunyai jadwal untuk berbahasa atau berbicara. Dalam pandangan ini, bahasa anak secara bertahap berkembang sesuai dengan ayunan jam. Dan yang menyatu dengan konsep maturasi ini adalah periodisasi otak. Periodisasi otak ini sejalan dengan perkembangan jaringan saraf dalam otak. Oleh karena itu, pandangan teori maturasional yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan neurologinya, tetapi juga perkembangan biologisnya ini cukup beralasan. Seorang anak tidak dapat dipaksa atau dipacu kalau piranti biologisnya belum cukup. Hal inilah yang menjadi alasannya. Sebaliknya, jika anak sudah mampu mengujarkan apapun, anak tidak dapat menahannya. Anak setelah perkembangan biologisnya memungkinkan untuk dapat berbahasa. Anak mulai menunjukkan interaksinya secara verbal. Dengan demikian, kemampuan berbahasa anak dapat berkembang lebih dulu pada satu titik dan baru kemudian menuju periode perkembangan secara lambat. Selanjutnya ada teori performasionis. Pemerakarsa teori ini adalah Noam Chomsky. Penganut aliran ini percaya sekali adanya teori tentang proses mental yang disebut language acquisition deficit atau LAD. Dengan LAD diyakini bahwa anak belajar bahasa berdasarkan dari apa yang dia dengar dari orang-orang di sekitarnya. Chomsky sendiri menolak adanya istilah innate. Saat membicarakan teori tentang pemerolehan bahasa, beliau menambahkan bahwa semua teori belajar memiliki asumsi bahwa kapasitas bawaan lahir itu ada dan bersifat unik. Prinsip bahasa anak yang diperoleh sejak lahir dan membentuk konsep disebut universal grammar atau UK. Anak lahir dengan adanya berbagai jenis bahasa yang berbeda-beda. Anak lahir dengan perbedaan individual atau inteligensi, temperamen yang berbeda, motivasi berbeda, dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Maka, anak sudah memiliki pengembangan bahasa sejak lahir. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif. Pemerakarsa teori ini adalah Piaget dan Vygotsky. Mereka berpendapat bahwa cara belajar seseorang merupakan proses adaptasi terhadap lingkungan. Perkembangan bahasa anak bergantung pada keterlibatan aktif kognitif anak dan lingkungannya. Dengan demikian, aliran ini meyakini bahwa struktur kompleks bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan sesuatu yang dipelajari melalui lingkungan. Struktur tersebut harus ada secara alamiah dan lingkungan tidak berpengaruh besar terhadap bahasa anak. Yang terakhir, teori psikososiolinguistik merupakan menekankan pada interaksi aktivitas dasar sosial dan aktivitas intelektual dalam berbahasa. Masalah interaksi sosial ini memberikan motivasi kepada anak dalam berbahasa. Interaksi ini merupakan kesempatan bagi anak untuk belajar berbicara melalui bahasa dengan berkomunikasi meskipun tidak semua orang dewasa memahami bahasa anak. Teori ini lebih menekankan pada pragmatik karena berhubungan dengan dimensi sosial bahasa. Dengan demikian, anak akan mampu dan lancar berbahasa melalui keterampilan bicaranya karena terjadi proses interaksi dalam konteks sosial yang nyata. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing pandangan teori pemrograman bahasa tersebut mempunyai penekanan yang berbeda. Pandangan behavioris lebih menekankan pada pembiasaan yang terus-menerus. Teori belajar sosial ini lebih menekankan pada bentuk pengamatan terhadap tingkah laku orang lain. Teori maturasional menekankan pada kesiapan biologi individu. Teori performasionis menekankan pada kemampuan otak individu atau faktor internal. Teori perkembangan kognitif menekankan pada proses adaptasi terhadap lingkungan. Sedangkan teori psikososiolinguistik lebih menekankan pada interaksi aktivitas dasar sosial dan aktivitas intelektual dalam berbahasa.
Selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa dalam Al-Qur'an. Di sini terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kemudian di ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, yang artinya mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sungguh engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.